1176 tepat ketika Long Chen melawan ahli transformasi jiwa di Bloodkill Hall, seorang wanita muncul di udara, jubah warna-warni mengambang di sekelilingnya, dipenuhi dengan udara halus. Dia memiliki mata cerah dan gigi putih, alis yang indah dan bibir ceri. Dia benar-benar wanita yang sangat cantik, tapi bibirnya agak tipis dan sedikit terangkat ke atas. Di permukaan, dia tampak seperti wanita yang kuat dan keras kepala. Selain itu, dia memiliki semacam aura bangsawan dan arogansi yang melekat. Ada pedang sederhana namun berwarna-warni di pinggangnya. Auranya yang kuat menunjukkan bahwa dia adalah ahli penempaan fondasi akhir. Butuh waktu cukup lama sebelum Long Chen segera berteriak, "Adik, tolong bantu saya. Aku bekerja sangat keras untuk Grensia untuk menemukan benteng dari Balai Pembantaian Darah ini. Anda harus tahu, untuk menemukannya, saya mulai mengikuti jejak mereka dengan sekuat tenaga lebih dari 30 tahun yang lalu, dan semua pekerjaan pahit saya akhirnya membuahkan hasil hari ini. Adik perempuan, cepat, tangkap preman tak tahu malu ini." Alasan Long Chen berani bertarung di Grensia City adalah karena ketika dia minum dengan Qi Hao, dia telah belajar banyak hal yang berkaitan dengan Grensia. Dia telah mengetahui permusuhan Grensia dengan Bloodkill Hall pada saat itu, dan bagaimanapun, itu bukan rahasia di antara rakyat jelata di dalam Grensia. Jadi meskipun mengetahui kemungkinan besar akan ada ahli transformasi jiwa yang hadir, dia tidak takut. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan mereka, dia bisa lari. Selama dia mencapai jalan-jalan besar, dia menolak untuk percaya bahwa Grensia akan mengabaikannya. Sekarang melihat pakaian dan udara wanita ini, dia tahu dia pasti dari keluarga kekaisaran. "Siapa adik perempuanmu?" "Saya adalah putri ke-17 Grensia, Xia Yuluo." Dia mengerutkan kening dengan sedikit kesal. "Itu tidak penting, adik putri, cepat hentikan dia. Saya tidak bisa bertahan lebih lama lagi." Apakah bangsa kuno Grensia bersedia melihat seseorang yang telah memberikan kontribusi nasional yang besar mati di tangan Bloodkill Hall? Kematian saya tidak masalah, tapi bagaimana dengan keadilan Grensia? Bukankah kematianku akan menjadi noda kehormatan Grensia yang tidak akan pernah bisa hilang, teriak Long Chen saat dia menghindari serangan ahli Bloodkill Hall. "Kamu, baiklah, aku akan menanganinya dulu sebelum menghukum kekasaranmu." Putri ke-17 mendengus. Dia mulai membentuk segel tangan. Tekanan besar tiba-tiba turun, menyebabkan ekspresi ahli yang tak terhitung jumlahnya berubah. Dia Celestial peringkat 8. Anda pasti orang luar. Sudah diketahui umum bahwa Putri ke-17 adalah seorang jenius bela diri, Celestial peringkat 8 bawaan yang sepenuhnya terbangun pada usia 18 tahun. Dengan basis kultivasinya di tahap ke-8 dari penempaan yayasan, kekuatannya begitu besar sehingga hampir semua orang di Grensia mengetahuinya, kata seorang ahli pribumi dengan bangga. Tepat saat langit dan bumi bergemuruh dan kekosongan bergetar, energi dao surgawi yang tak ada habisnya terkondensasi menjadi lautan rune di belakang Xia Yuluo. 8 rune yang menyala-nyala muncul, tampak seperti bintang. Mereka membentuk segi 8, perlahan berputar di belakangnya. Penonton yang jauh merasa sulit bernapas di bawah tekanan ini. Bahkan raja perlahan mundur karena mereka menemukan tekanan yang tak tertahankan. Surga, perwujudan dari peringkat 8 Celestial, bintang 8 menerangi kosmos. Teriakan kaget terdengar. Meskipun banyak orang telah mendengar Putri ke-17 Grensia adalah pangkat 8 Celestial bawaan dengan kekuatan luar biasa, mereka belum pernah melihatnya secara pribadi. Melihat manifestasi yang menakutkan ini mengguncang mereka hingga ke intinya. "Hadapi kematianmu." Xia Yuluo tiba-tiba menghunus pedangnya. Sinar cahaya yang menakjubkan menebas ahli transformasi jiwa Bloodkill Hall. Boom! Ahli Bloodkill Hall tidak punya pilihan selain berhenti menyerang Long Chen. Dengan tergesa-gesa memblokir, dia menabrak pagoda besar, dan karena penghalang itu, dia memantul dan batuk darah. "Sial, sengit sekali." Long Chen kaget. Ini adalah kekuatan Celestial peringkat 8. Benar-benar menakutkan. Serangan sekuat itu praktis bisa langsung membunuh peringkat 7 Celestial seperti Han Zhenyu. "Sial, kalian semua bisa mati. Dewa pembunuh, lindungi aku." Kondensasi jiwa pembunuhan darah, ahli Bloodkill Hall meraung, dan sebuah gambar muncul di dahinya. Itu adalah sosok manusia kecil yang sedang dibakar. Tetapi pada saat itu, yuan spiritnya yang berfluktuasi langsung menjadi tenang. Astaga, dia menyalakan yuan spiritnya. Teriakan kaget terdengar. Para ahli di Bloodkill Hall memiliki 2 spesialisasi, kemampuan membunuh dan kemampuan melarikan diri. Kemampuan mereka di kedua skill itu seimbang. Jika mereka gagal membunuh target mereka, mereka akan langsung melarikan diri ribuan mil jauhnya.
Ahli Blood Kill Hall awalnya memiliki sedikit harapan bahwa dia bisa melarikan diri setelah membunuh Long Chen. Jika dia meninggalkan tubuh fisiknya dan menggunakan seni rahasia, dia memperkirakan dia memiliki 30% kemungkinan Yuan spiritnya melarikan diri. Tapi sekarang dia terpaksa mengubah rencana. Dia bahkan tidak bisa berpikir untuk berlari. Dia ingin melenyapkan Xia Yuluo dan Long Chen di sini untuk menghilangkan dua ancaman bagi Blood Kill Hall. Tak perlu dikatakan bahwa para pembunuh Blood Kill Hall sangat setia terhadap dewa pembunuh mereka. Setelah menyalakan Yuan spiritnya, ahli Blood Kill Hall secara paksa menstabilkan Yuan spiritnya, langsung memulihkan kekuatan tempurnya. Pedangnya menebas pedang Xia Yuluo, menyebabkan ledakan besar. Keduanya dipaksa mundur. Pertukaran ini benar-benar berakhir seri, mengejutkan semua ahli transformasi jiwa di dekatnya. Nama Celestial peringkat 8 bawaan pasti tidak palsu. Putri itu perkasa. Naikkan prestise Grensia, penuhi langit dengan cahaya, bunuh hantu tua dari Blood Kill Hall. Long Chen mengangkat Blood Drinker tinggi ke udara untuk mendukung Xia Yuluo. Saat ini, banyak orang telah berkumpul. Di antara mereka ada beberapa anak muda yang memandangi sosok sang putri dengan kekaguman. Hei, bagaimana bisa kalian tidak menatapku? Apakah Anda tidak tahu cara bekerja sama? Sang putri berjuang sekuat tenaga untuk membunuh hantu tua dari Blood Kill Hall, dan sebagai warga Grensia, kamu bahkan tidak berani bersorak untuknya. Apa yang Anda takutkan? Mempermalukan diri sendiri, kehilangan muka. Jika Anda takut akan segalanya, mengapa Anda bahkan berkultivasi? Jika Anda menjadi orang yang sangat khawatir, bagaimana kamu bisa disebut anak-anak muda? Apa yang terjadi dengan dorongan mudamu, darah panasmu? Jika Anda memujanya, teriaklah dengan keras. Jika Anda memujanya, teriaklah lebih keras. Biarkan aku mendengar suaramu. Semuanya bersama, putri itu perkasa. Naikkan prestise Grensia, penuhi langit dengan cahaya, bunuh hantu tua dari Blood Kill Hall, teriak Long Chen. Putri itu perkasa. Naikkan prestise Grensia, penuhi langit dengan cahaya, bunuh hantu tua dari Blood Kill Hall. Putri itu perkasa. Naikkan prestise Grensia, penuhi langit dengan cahaya, bunuh hantu tua dari Blood Kill Hall. Pertama kali, ada beberapa ratus orang yang mengikuti. Kedua kalinya, ada ribuan, dan ketiga kalinya, siapapun yang bahkan sedikit muda berteriak sekeras yang mereka bisa. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa bersorak dengan semua orang memberi mereka kesenangan yang tak terlukiskan. Anak-anak muda memuja putri ke-17, tetapi sebelum ini, mereka tidak berani mengatakan apa-apa, takut ditertawakan atau diejek oleh orang lain. Mereka merasa seperti kodok yang mencoba memakan daging angsa. Tetapi di bawah kepemimpinan orang yang tidak tahu malu seperti Long Chen, tenggorokan mereka menonjol saat mereka berteriak. Tidak ada yang menertawakan siapapun. Sebaliknya, mereka merasa semakin banyak usaha yang mereka lakukan untuk berteriak, semakin jantan mereka. Sorakan itu semakin keras dan keras sampai hampir menenggelamkan suara pertempuran mereka. Di tengah kerumunan, Xia Yunchong menyaksikan para kultivator muda berteriak sekeras yang mereka bisa seolah-olah mereka telah diberi obat. Dia merasa itu hampir tidak terbayangkan. Bahkan orang-orang pendiam di Grensia akan mulai berteriak di jalanan seperti ini. Dia tidak bisa mempercayainya. Banyak orang ditarik dari jauh. Aura pertempuran ditutupi oleh formasi, membuatnya sulit untuk menyebar lebih jauh. Tapi sorak-sorai ini menyebar jauh dan luas. Bahkan putri ke-17, Xia Yuluo, tidak mengira dia akan memiliki keterampilan hebat dalam mengumpulkan pendukung. Sorakan yang tak terhitung jumlahnya bahkan membuat darahnya sedikit memanas. Dia menyerang habis-habisan, tetapi ahli Blood Kill Hall telah menyalakan Yuan spiritnya dan mencurahkan hidupnya. Xia Yuluo sebenarnya dipaksa mundur perlahan. Hei, apa kamu baru saja akan berteriak? Cepat dan bantu. Saat Long Chen menyaksikan pemandangan dari udara, dia tiba-tiba menerima pesan spiritual dari Xia Yuluo. Tapi aku tidak bisa mengalahkannya. Long Chen terkejut. Dia adalah putri Grensia, dan para ahli yang tak terhitung jumlahnya memperhatikan. Mengapa dia tidak meminta bantuan mereka saja? Jika mereka ikut campur, bagaimana dengan wajah saya? Cepat, aku ingin kamu menahannya sedikit. Dia tidak membiarkan saya melakukan gerakan besar, kata Xia Yuluo. Berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk menyimpan energi? Aku tidak akan bisa menahannya terlalu lama. Biar ku beritahu, jika kau biarkan aku mati, itu akan menjadi noda yang tak bisa dicuci bagi Grensia, Long Chen memperingatkan. Long Chen tidak menyangka putri ini begitu kuat dan keras kepala. Dia sebenarnya tidak ingin ahli lain ikut campur dalam pertempurannya. Tetapi Long Chen juga tidak ingin mengekspos kartu trufnya. Namun, tanpa menggunakannya,
menghadapi ahli transformasi jiwa akan mendekati kematian. Berhenti menyia-nyiakan kata-kata. Aku hanya ingin kamu menahannya beberapa saat. Selain itu, Anda tidak diizinkan memberitahu siapapun bahwa saya meminta bantuan, kata Xia Yuluo. Long Chen bergumam pada dirinya sendiri, mengapa sepertinya semua manfaat akan pergi untuk Anda, dan saya hanya dipaksa untuk menjaga rahasia Anda. Baiklah, aku akan merahasiakannya. Long Chen hanya ingin sosok penting dari Bloodkill Hall mati untuk melampiaskannya. Adapun manfaat lainnya, dia tidak terlalu peduli. Cincin surgawi, armor pertempuran bintang 4. 1177 langit dan bumi berguncang saat cincin 4 warna melonjak ke langit. Cincin surgawi melepaskan tekanan luar biasa, sedemikian rupa sehingga bahkan formasi pada bangunan tidak dapat menghilangkannya. Pada saat yang sama, 4 bintang muncul di mata Long Chen. 108.000 platform abadi mulai bergetar, memberinya energi tak terbatas. Itu seperti kebangkitan naga, seperti gunung berapi yang meletus. Dengan Long Chen di tengah, gelombang Qi melonjak ke langit. Long Chen tampak seperti dewa pertempuran yang mengambang di langit dan bumi sekarang. Teknik kultivasi apa ini? Penatua berambut putih membuka matanya, melihat cincin surgawi dengan kaget. Pada saat ini, Long Chen tidak tersentuh oleh Dao. Tak satu pun dari hukum atau Tao langit dan bumi mampu mematuhinya. Tidak diketahui apakah dia mengisolasi dirinya dari langit atau bumi, atau apakah langit dan bumi mengisolasinya. Hal lain yang mengejutkan tetua berambut putih itu adalah kemauan yang mendominasi ini melonjak dari tulang Long Chen. Kehendak itu tampaknya tidak dipenuhi oleh batasan langit dan bumi dan ingin menghancurkan jalannya. Semua orang memandang Long Chen seperti dia adalah monster. Manifestasi yang dipanggil Long Chen bukanlah sesuatu yang pernah mereka lihat atau dengar. Hal yang paling mengejutkan adalah kekuatan Long Chen tidak membentuk resonansi dengan Heavenly Tao. Dengan kata lain, dia bahkan bukan seorang celestial. Izinkan saya memberitahu Anda dulu, gerakan saya hanya digunakan untuk menakut-nakuti orang. Kamu harus cepat, karena jika aku mati, aku akan menjadi hantu dan menghantuimu setiap malam, kata Long Chen kepada Xia Yuluo. Saat Xia Yuluo melompat kaget dari aura Long Chen menembak. Semacam aura yang tak terkalahkan melonjak keluar dari dirinya seolah-olah dia adalah dewa yang telah datang ke dunia fana. Tapi ketika suara Long Chen terngiang di kepalanya, bayangannya yang tak terkalahkan di benak Xia Yuluo lenyap seperti gumpalan asap. Pakar tak tertandingi macam apa yang akan mengatakan hal seperti itu. Aku tahu, cepatlah, kata Xia Yuluo. Hantu tua dari Bloodkill Hall, untuk keadilan dunia, untuk warga Grensia, untuk perdamaian di Central Plains, untuk saudara-saudariku yang menonton, rasakan salah satu seranganku. Long Chen mengangkat pedangnya, melepaskan gambar pedang besar yang merobek awan, dan kemudian menebas ahli Bloodkill Hall. Apa? Bukankah ini Split the Heaven dari Heaven Splitting Battle Sekte? Jadi dia adalah salah satu murid dari Heaven Splitting Battle Sekte. Banyak orang mengeluarkan teriakan kaget. 9 bentuk Split the Heaven dari Heaven Splitting Battle Sekte terkenal, dan mereka secara luas dikenal karena kekuatan mereka yang mendominasi dan sengit. Siapapun yang telah melihat salah satu murid Heaven Splitting Battle Sekte menyerang akan dapat langsung mengetahui ketika seseorang menggunakan Split the Heaven. Selain gerakan spesifiknya, hanya 9 bentuk Split the Heaven yang memiliki keinginan kuat untuk menebas kubah langit. Seolah-olah 9 bentuk Split the Heaven adalah gerakan yang dirancang untuk berjuang melawan surga. Tak terhitung orang yang langsung mengenali gerakan apa yang Long Chen gunakan. Gambar pedang besar ini menebas dengan kemauan yang tak terkalahkan. Sebagai seseorang dengan pengalaman pertempuran yang luar biasa, Long Chen mengatur waktu pukulannya dengan sangat baik. Itu sama seperti ahli Bloodkill Hall bertukar serangan langsung dengan Xia Yuluo, ketika dia sudah menggunakan energinya tetapi belum mengumpulkan lebih banyak energi untuk serangan kedua. Ahli Bloodkill Hall hampir batuk darah saat melihat gerakan ini. Long Chen sangat tercela. Dia bahkan tidak bisa melakukan serangan balik dalam kondisinya saat ini. Dia hanya bisa menerimanya. Boom! Ahli Bloodkill Hall terpesona. Dia menabrak penghalang sebuah bangunan dan bangkit kembali, batuk seteguk darah. Ini mengejutkan orang-orang. Serangan Long Chen sebenarnya sangat kuat sehingga membuat ahli transformasi jiwa ini batuk darah. Bahkan serangan mengerikan Xia Yuluo tidak memiliki efek seperti itu. Bukankah ini berarti Long Chen bahkan lebih kuat dari Xia Yuluo? Sebenarnya, langkah ini hanyalah bentuk ketiga dari Split the Heaven, dan itu berhasil mengirim ahli Bloodkill Hall terbang karena Long Chen telah mengatur waktunya dengan sempurna. Langkah ini jauh dari cukup untuk membuatnya batuk darah. Itu tidak cukup untuk menyebabkan cedera sama sekali. Alasan dia batuk darah sepenuhnya karena amarah.
Langkah ini benar-benar tercela. Bocah, mati. Dengan darah menutupi dadanya, ahli Blood Kill Hall sepertinya menjadi gila. Sebagai seorang pembunuh, berkepala dingin adalah suatu keharusan. Tapi dia sudah menyalakan sebagian besar Yuan spiritnya, dan kesadarannya sudah mulai memudar. Emosinya berantakan, jadi jauh lebih mudah untuk membuatnya marah. Saat ini, yang dia inginkan hanyalah membunuh Long Chen. Dia meraung dengan marah seperti banteng gila dan menyerang Long Chen, menebaskan pedangnya ke bawah. Pedang ini terlihat sangat biasa dan bahkan tidak ada tanda di sekitarnya. Tapi itu sebenarnya lebih menakutkan. Semua energinya telah terkondensasi, seperti sejumlah besar bubuk mesiu telah dikemas di dalamnya, menunggu untuk meledak saat menebas musuh. Long Chen mendengus dan menusuk Blood Drinker langsung ke ahli Blood Kill Hall. Sepertinya dia menggunakan gerakan bunuh diri untuk membunuh lawannya, menyebabkan semua orang melompat. Haha, apa kamu mencoba menakut-nakuti aku? Aku sudah membunuh banyak orang, dan aku sudah lama bosan hidup. Ayo maju dan mati bersama. Ahli Blood Kill Hall tertawa menghadapi dorongan bunuh diri Long Chen. Jalur pedangnya tidak berubah. Meskipun pedang Long Chen memiliki keuntungan dalam hal panjang, itu tidak masalah. Jika pedangnya menghantamnya, Long Chen pasti tidak akan bisa menghindari pedangnya. Mereka berdua pasti akan mati. Xia Yuluo sedang membentuk segel satu tangan di udara. Sebuah tanda emas telah muncul di dahinya, dan fluktuasi yang kuat menyebar dari pedang Qi yang ganas. Dia sedang mempersiapkan salah satu gerakan pamungkasnya, tetapi dia masih membutuhkan lebih banyak waktu. Oleh karena itu, dia terkejut melihat Long Chen menggunakan gerakan seperti itu dan mengutuknya karena bodoh. Jika dia meninggal, reputasi Grand Xia akan jatuh. Tapi panik saja tidak ada gunanya. Saat kedua senjata mereka mulai melewati satu sama lain, ujung pedang Long Chen dengan ringan menyentuh ujung pedang ahli Blood Kill Hall. Energi lembut ditransfer melaluinya. Ekspresi ahli Blood Kill Hall benar-benar berubah. Dia tidak menyangka kendali Long Chen atas energinya telah mencapai tingkat yang menakutkan. Kekuatannya yang sangat ganas langsung berubah menjadi lembut. Kekuatan lembut menyapu pedangnya ke samping tanpa membiarkan energi pedangnya meletus. Sekarang dia benar-benar terbuka dan masih bergerak menuju Long Chen. Bodoh, siapa yang akan mati bersamamu? Pergilah. Oh, setelah mengesampingkan pedang ahli Blood Kill Hall, Long Chen menamparkan wajahnya dengan keras. Dia terlempar seperti bintang jatuh. Arah dia ditampar tepat di Xia Yuluo. Dia baru saja selesai mempersiapkan langkahnya, dan sepertinya Long Chen dengan sengaja mengirimnya kepadanya. Pukulan maut awan melonjak. Pedang Xia Yuluo menebas. Tidak ada cahaya pedang. Orang hanya bisa secara samar-samar melihat retakan hitam muncul di angkasa. Ahli Blood Kill Hall terkena retakan hitam dan langsung meledak, berubah menjadi tidak lebih dari debu yang hilang di udara. Bahkan Yuan spiritnya terbunuh. Kekuatan yang aneh. Long Chen melihatnya dengan jelas. Energi yang terkandung di dalam pedangnya adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Itu sangat tajam, seolah tidak ada yang bisa menghalangi jalannya. Bahkan item King milik ahli Blood Kill Hall hancur. Tapi mata Xia Yuluo dengan cepat meredup setelah menggunakan gerakan ini. Meskipun cahaya itu dengan cepat pulih, Long Chen tahu bahwa dia telah membayar harga yang mahal untuk menggunakan gerakan ini. Dia hanya bertingkah baik. Haha, putri itu perkasa dan mendominasi. Aku masih ada pekerjaan, jadi aku akan pergi dulu. Jika saya memiliki kesempatan di masa depan, saya akan mentraktir putri makan, kata Long Chen saat dia berbalik untuk pergi. Tunggu, siapa bilang kamu bisa pergi? Xia Yuluo memandang Long Chen dengan rasa ingin tahu. Dia merasa ada sesuatu yang salah sepanjang waktu. Sekarang melihat dia ingin pergi begitu tergesa-gesa, dia menjadi lebih yakin ada sesuatu yang mencurigakan. Putri, mungkinkah kamu ingin mentraktirku makanan saja? Saya menerima kebaikan Anda, tetapi saya baru saja makan, jadi mari kita pilih hari lain. Pada saat itu, saya akan menikmati keramahan Grand Xia Anda dengan baik, kata Long Chen. Long Chen tidak ingin dekat dengannya. Dia sepertinya bukan orang yang mudah diajak berteman. Meskipun seni membaca wajah kecilnya yang suka bereksperimen hanya digunakan untuk mengelabui orang lain, dia bisa mengetahui karakter umum seseorang hanya dalam sekejap. Wanita ini mungkin bahkan lebih keras dari Tang Wan Er. Tidak ada gunanya menyiksa dirinya sendiri. Ada apa? Anda ingin pergi begitu saja tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tidakkah menurutmu Anda perlu memberi kami penjelasan yang jelas? Xia Yuluo tidak ingin membiarkan Long Chen pergi. Dia melihat sekeliling dan kemudian menunjuk ke reruntuhan di tanah dari terowongan yang runtuh. Dia ingin membawa Long Chen ke penyelidikan.
Dia terus merasa ada sesuatu yang aneh tentang Long Chen, tapi dia tidak bisa menunjukkan dengan tepat. Meskipun ahli transformasi jiwa dari Bloodkill Hall telah dibunuh olehnya, dia masih merasa tidak nyaman di dalam. Jadi dia ingin mencari alasan untuk menahan Long Chen. Namun, dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berkultivasi dan tidak terampil secara sosial. Jadi dia menggunakan hal yang paling dia sukai, statusnya sebagai seorang putri, untuk meminta pertanggungjawaban Long Chen. Apa yang harus dijelaskan? Saya menemukan benteng Bloodkill Hall, dan untuk kehormatan Grensia, saya mempertaruhkan hidup saya untuk memprovokasi mereka, membuat mereka menyebabkan gangguan yang sangat besar sehingga Anda bisa datang dan menangkap mereka. Apakah ada yang salah dengan itu? Long Chen mengangkat bahu. Tapi Anda bisa melaporkannya, dan kami bisa menanganinya dari sana, kata Xia Yuluo berdalih. Putri, apakah kamu bercanda? Karena Balai Pembantaian Darah berani beroperasi tepat di ibu kota Grensia, apakah menurut Anda mereka tidak akan mempersiapkan diri? Mereka memiliki pekerja eksternal yang tak terhitung jumlahnya. Berapa banyak mata yang mereka miliki di antara para penjajah yang Anda lewati dalam perjalanan ke sini? Pada saat orang-orang Anda tiba, mereka sudah lama berlari. Metode saya adalah satu-satunya pilihan yang tepat. Long Chen menggelengkan kepalanya. Xia Yuluo memerah ke telinganya karena pertengkaran Long Chen. Dia tidak bisa berbicara dengan Long Chen, dan dia dengan marah berkata, saya tidak peduli. Tidak peduli apa, Anda harus kembali bersama kami. Ada banyak hal yang perlu saya tanyakan. Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bisa berkata-kata. Sekarang bahkan kata-kata yang sama sekali tidak masuk akal keluar dari mulutnya. Tepat pada saat ini, sekelompok orang berjalan dengan Xia Yunchong di depan. 1178, jadi kamu pasti Long Chen yang terkenal di dunia. Apakah saya benar, Saudara Long? Xia Yunchong tidak punya pilihan selain mengungkapkan dirinya. Dia memahami adik perempuannya yang terbaik. Dia berbagi ayah dengannya tetapi ibu yang berbeda. Jika dia membiarkannya terus seperti ini, tidak diketahui seberapa besar dia akan mempermalukan dirinya sendiri. Dia bergegas keluar dan menangkupkan tinjunya ke Long Chen. Saya tidak berani menyebut diri saya terkenal di dunia. Bolehkah saya bertanya siapa Anda? Hati Long Chen bergetar saat melihat pria ini. Dia merasa dia juga orang yang sangat menakutkan. Selanjutnya, dia memiliki dua ahli transformasi jiwa sebagai penjaga. Adapun tetua dengan mata tertutup, meskipun tidak ada auranya yang bocor, Long Chen masih bisa merasakan dia adalah seseorang yang mungkin mencapai level yang sama dengan Suan Master. Barisan yang menakutkan mengejutkan Long Chen. Ini benar-benar hebat. Xia Yunchong berkata, jiwa yang rendah hati ini adalah Grensia. Apa gunanya begitu banyak kata? Dia adalah pangeran ke-8 Grensia, Xia Yunchong, kakak laki-lakiku. Cepat dan ikut dengan kami, kata Xia Yuluo dengan tidak sabar melihat mereka membuang waktu untuk berbasa-basi. Disela oleh Xia Yuluo, Xia Yunchong dengan canggung berkata, batuk, Saudara Long, bagaimana kalau kita bertukar lokasi sebelum berbicara? Tempat ini sangat tidak nyaman. Karena Saudara Xia mengundang saya tidak akan berani menolak. Long Chen tersenyum. Xia Yunchong ini sepertinya lebih mudah bergaul. Setiap gerakannya halus dan alami. Long Chen merasa akan lebih mudah untuk berbicara dengan pria ini daripada wanita keras kepala seperti Xia Yuluo, jadi dia dengan senang hati setuju. Ekspresi Xia Yuluo menjadi sedikit tidak sedap dipandang setelah melihat Long Chen menyetujui undangan Xia Yunchong dengan begitu cepat. Long Chen tidak memberinya wajah apapun. Dia mengerutkan kening dan baru saja akan marah. Perhatikan citra Anda. Tetua itu tiba-tiba mengerutkan kening dan dengan dingin membuka mulutnya. Status sesepuh ini sangat istimewa. Bahkan putri ke-17 yang keras kepala itu segera menutup mulutnya. Dia cemberut dan matanya memerah. Ekspresi sedih itu terlihat seperti dia akan menangis. Kakak Long, ayo kembali ke rumahku yang sederhana, kata Xia Yunchong buru-buru. Salah satu ahli transformasi jiwa melambaikan tangan, dan salah satu bangunan di sekitarnya melepaskan gelombang cahaya yang menutupi semuanya. Mereka menghilang dari pandangan penonton. Long Chen dan yang lainnya baru saja pergi ketika para pekerja datang untuk membersihkan kerusakan. Para penonton berpencar, tetapi hari ini, selain melihat keindahan dan kekuatan putri ke-17, mereka juga mengetahui nama lain, Long Chen, monster yang bahkan bukan celestial tetapi memiliki kekuatan pertempuran yang luar biasa. Long Chen dibawa ke taman bunga terbuka. Semua jenis bunga langka tumbuh di sini, aromanya menyapu mereka. Ada 4 gadis yang mengenakan pakaian pelayan istana yang diam-diam berdiri di dalam paviliun. Tapi para pelayan ini benar-benar telah mencapai ranah Foundation Forging. Cepat siapkan anggur dan makanan.
Gunakan standar perjamuan nasional, kata Xia Yunchong kepada para pelayan. Mereka terkejut mendengar hal seperti itu, tetapi mereka segera pergi. Para penjaga yang mengikuti Xia Yunchong juga dibubarkan. Guru, mengapa Anda tidak tinggal dan minum beberapa cangkir? Sudah lama sekali sejak kita tidak minum bersama, kata Xia Yunchong dengan hormat. Orang tua seperti saya tidak akan berpartisipasi dalam pertemuan anak muda. Tetua itu menggelengkan kepalanya dan menghilang tanpa fluktuasi spasial sedikitpun. Sepertinya dia baru saja bergabung dengan langit dan bumi. Dia akhirnya pergi. Xia Yuluo langsung bersorak seperti burung yang sudah lama terjebak di sangkarnya dan akhirnya bisa bebas. Dia segera mulai mempersulit Long Chen, saya ingin tahu mengapa Anda menolak untuk datang ketika saya mengundang Anda, tetapi begitu dia melakukannya, Anda langsung setuju. Xia Yuluo memelototi Long Chen dengan kaku. Dia menuntut penjelasan yang sempurna. Tindakan Long Chen jelas membuatnya kesal, dan sekarang setelah penatua pergi, dia sekali lagi menjadi kurang ajar. Yuluo, jangan membuat masalah. Jika Anda terus bertindak seperti ini, saya akan melaporkan Anda kepada ayah kekaisaran kami, kata Xia Yunchong. Kamu jahat. Aku bahkan tidak melakukan apapun padamu, kamu tidak seperti ini sebelumnya, kamu semua orang jahat menindasku. Apa yang tidak pernah diharapkan Long Chen adalah agar Xia Yuluo yang sangat kuat benar-benar mulai menangis. Dia terperangah. Melihat ekspresi terpana Long Chen, Xia Yunchong merasa malu. Xia Yuluo adalah adik perempuannya, dan bahkan sebagai seorang anak, dia sangat akrab dengannya. Dia sering membuat ulah, dan apapun yang terjadi, dia akan selalu memintanya untuk membela dirinya. Dia benar-benar mencintai dan memanjakannya. Yuluo, kamu sudah sangat tua. Kamu tidak bisa terus bertingkah seperti ini, Xia Yunchong bingung. Sekarang aku sudah tua, kamu tidak menginginkan aku lagi. Kamu tidak mencintaiku lagi, kan? Ayah kekaisaran kita tidak mencintaiku, ibu kekaisaran tidak mencintaiku, dan sekarang bahkan kamu tidak mencintaiku, itu hal yang paling menyakitkan. Wajah Xia Yuluo berlinang air mata. Melihatnya benar-benar akan membuat jantung seseorang berdebar kencang. Baiklah, hentikan. Aku masih mencintaimu, jadi berhentilah menangis. Xia Yunchong menepuk punggung Xia Yuluo. Tapi kamu masih sangat jahat padaku, mengatakan bahwa kamu akan melaporkanku. Baiklah, aku tidak akan melaporkanmu, aku tidak akan kejam padamu. Ini salah kakak laki-laki, oke, kata Xia Yunchong tanpa daya. Betulkah? Hehe, aku baru tahu kakak paling mencintaiku. Long Chen, saya ingin tahu mengapa Anda tidak menerima undangan saya, tetapi segera datang ketika kakak mengundang Anda. Wajah Xia Yuluo masih tertutup air mata kristal, tetapi dia memiliki senyum kemenangan di wajahnya. Kamu, Xia Yunchong hampir meledak karena marah. Dia sekali lagi jatuh ke perangkapnya. Kakak, kenapa kamu begitu picik? Saya hanya mengajukan pertanyaan. Apakah Anda perlu menatap saya seperti ini, kata Xia Yuluo. Long Chen sekarang yakin bahwa putri ke-17 ini adalah seorang anak yang manja. Dia tidak bisa membantu menganggapnya sedikit lucu. Tapi hubungan saudara laki-laki dan perempuan mereka benar-benar menggerakkan dia. Di istana kekaisaran di mana semua hubungan rumit dan hanya digunakan untuk kemajuan seseorang, ada banyak kasus anak laki-laki membunuh ayah atau saudara laki-laki yang memperebutkan keuntungan. Kakak Long, aku, Xia Yunchong juga tidak berdaya. Oh, tidak apa-apa. Pertanyaan putri ke-17 tidak sulit untuk dijawab, kata Long Chen. Dia melihat Xia Yunchong memberinya pandangan yang berarti, menunjukkan dia harus memberikan wajah Xia Yuluo, atau dia akan segera berubah menjadi bermusuhan. Dia berkata, jika saya menerima undangan putri ke-17, hari kematian saya akan semakin dekat. Saya rakus seumur hidup, jadi saya tidak bisa menerima undangan Anda. Xia Yunchong tidak bisa berkata-kata. Xia Yuluo tidak akan mengerti maksudnya. Seperti yang diharapkan, Xia Yuluo mengamuk, aku bukan orang yang tidak masuk akal seperti itu. Jika saya mengundang Anda sebagai tamu, mengapa saya harus membunuh Anda? Long Chen menggelengkan kepalanya, kamu tidak mengerti maksudku. Begitu saya memasuki Grand Xia, saya mendengar tentang kecantikan luar biasa putri ke-17 dan kemampuan tak tertandingi. Anda memiliki pengagum yang tak terhitung jumlahnya, dan beberapa dari mereka berbaris di luar Grand Xia City hanya untuk melihat Anda. Garis ini memanjang sampai ke Grand Han. Anak kecil ini tidak tahan diajak melihat sang putri sendirian, para pengagum itu akan mencabik-cabikku. Mendengar ini, Xia Yuluo langsung tersenyum seperti bunga yang sedang mekar, jadi begitu. Hehe, kalau begitu aku senang. Katakan padaku, di luar gerbang mana mereka berbaris. Dia percaya omong kosong seperti itu.
Long Chen melihat bahwa Xia Yuluo penuh dengan antisipasi, dan sepertinya itu tidak palsu. Yang dia lakukan hanyalah memberikan permintaan maaf terselubung, jadi dia melebih-lebihkan untuk menjadikannya lelucon. Kemudian semua orang bisa bersenang-senang dan melanjutkan hidup. Tapi gadis ini benar-benar mengira itu benar. Long Chen, apakah ada orang-orang dari Grand Han yang mengantre juga? Aku ingin tahu apakah dia akan muncul. Xia Yuluo tiba-tiba memerah, dan matanya menjadi tidak fokus. Dia mencengkeram pakaiannya, jelas gugup dan gelisah. Long Chen sedang membicarakan sesuatu yang terjadi beberapa bulan lalu. Yuluo, sudah waktunya bagimu untuk kembali. Ada beberapa hal yang perlu saya diskusikan dengan saudara Long, sela Xia Yunchong. Xia Yuluo sedikit tidak mau, tetapi dia masih diusir oleh Xia Yunchong. Maaf, saya telah membuat saudara Long tertawa. Adik perempuan saya ini masih memiliki temperamen anak-anak. Dia hanya dimanjakan. Setelah mengusir Xia Yuluo, Xia Yunchong meminta maaf kepada Long Chen. Long Chen menggelengkan kepalanya, tidak ada yang perlu ditertawakan. Saya sangat iri pada saudara Xia. Saya berharap saya bisa memanjakan adik perempuan saya juga. Jika dia ingin bertingkah seperti anak manja, saya juga akan membiarkannya. Melihat hubungan saudara antara Xia Yunchong dan Xia Yuluo membuat Long Chen memikirkan adik perempuannya sendiri. Waktu mereka bersama terlalu singkat. Dia baru saja mengenalnya sebelum dia pergi. Mungkin dia tidak lagi mengingat kakak laki-lakinya. Setiap kali dia memikirkan hal ini, dia akan merasa sentimental. Kakak Long, ayo, makanan dan minuman sudah disiapkan. Ada berbagai macam makanan lezat yang disiapkan di atas meja. Mereka tampak seperti permata yang indah dan baunya enak. Long Chen hampir tidak tahan memakannya. Ini adalah anggur terbaik Istana Dewa Anggur. Kakak Long, coba rasakan. Xia Yunchong memberi Long Chen secangkir penuh anggur. Tidak ada sedikit pun aroma yang keluar dari cangkir ini. Itu tampak seperti air murni. Tapi saat itu memasuki mulutnya, aromanya meledak. Selain itu, beberapa energi lemah menembus gigi dan kepalanya. Long Chen langsung merasa seperti akal Divine telah tumbuh lebih tajam. Ini praktis anggur surgawi, mampu mengguncang dunia. Anggur itu sunyi, seperti ketenangan surga dan bumi. Tapi itu melintasi kedalaman dunia, memungkinkan seseorang untuk mendengar musik Grand Dao yang mendalam. Mencicipi wine ini, dia tanpa sadar mengucapkan kata-kata yang muncul di dalam hatinya tanpa dia menyadarinya. Anggur ini terlalu ajaib. Pembuat anggur itu pasti seorang ahli. Mereka benar-benar telah menanamkan pemahaman mereka tentang Tao surgawi ke dalam anggur. Dia tidak melebih-lebihkan ketika dia mengatakan bahwa itu adalah anggur surgawi. Brother Long benar-benar ahli anggur. Hanya dengan satu rasa, Anda bisa memahami alam di dalamnya. Dengan pemahaman yang mengejutkan seperti ini, saya harus membawa Anda ke Istana Dewa Anggur hari ini. Mereka pasti akan memperlakukanmu dengan baik untuk mendapatkan kebijaksanaanmu, seru Xia Yunchong. Istana Dewa Anggur memiliki nama yang berbeda untuk semua anggur mereka, dan semuanya memiliki alamnya sendiri. Itu terkait erat dengan kemampuan para pembuat anggur. Tapi orang-orang Istana Dewa Anggur semuanya aneh. Hanya mereka yang tahu nama anggur yang mereka buat. Mereka akan mengirimkan anggur mereka kepada orang lain untuk dicicipi. Jika orang lain dapat mengatakan ranah anggur, mereka akan memberikan lebih banyak anggur kepada mereka. Jika tidak, bahkan segunung kekayaan tidak bisa membeli setetes pun. Mereka adalah sekelompok pengrajin yang sombong. Mereka hanya akan memberikan karya seni mereka kepada orang-orang yang bisa menghargainya. Saudara Long, izinkan saya menawarkan Anda secangkir. Xia Yunchong mengangkat cangkirnya, dan Long Chen segera menyentuh cangkirnya. Mereka mengeringkan cangkir dalam satu tegukan. Anggur ini harus diminum dengan cangkir kecil, atau akan sia-sia belaka. Setelah beberapa cangkir masuk ke perut mereka, mereka menjadi lebih ramah dan hampir mulai merasa menyesal karena tidak bertemu satu sama lain sebelumnya. Kakak Long, ku dengar kau membunuh Han Zhenyu, tanya Xia Yunchong. 1179, ya, saya membunuhnya. Bocah itu benar-benar tahu bagaimana menjadi orang yang sulit dipercaya. Ah, saudara Xia, apakah kamu tidak begitu tahu apa arti kata itu? Tanya Long Chen. Itu akan normal bagi pangeran yang baik untuk tidak tahu bahasa kasar seperti itu. Haha, kakak Long, apa kau meremehkanku? Ketika saya mencapai alam Xiantian, saya dilempar ke dunia kultivasi untuk hidup sendiri selama 2 tahun. Saya bukan bunga rumah kaca seperti yang Anda bayangkan. Izinkan saya memberitahu Anda, saya hampir mati 3 kali dalam 1 tahun. Tidak ada orang di sana untuk menjagaku. Terakhir kali sangat berbahaya.
Saya tidak sengaja akhirnya memasuki salah satu benteng jalur rusak dan diserang oleh ahli yang tak terhitung jumlahnya. Saya tidak mendapat dukungan, tetapi hanya dengan menggunakan basis kultivasi alam Xiantian saya membunuh jalan keluar dari para ahli rusak. Saya membunuh lebih dari 1000 ahli ekspansi laut dan ahli Xiantian yang tak terhitung jumlahnya. Pada akhirnya, saya mempertaruhkan segalanya untuk membunuh 3 ahli Foundation Forging. Setelah 2 tahun itu, saya kembali ke Grand Xia. Ayah kekaisaran saya melihat-lihat batu tempering saya, yang merekam pengalaman saya selama 2 tahun itu, dan mengatur agar saya belajar kepada tuan saya saat ini. Dia adalah tuanku, juga Dao Protektorku. Dia adalah orang yang paling saya hormati dalam hidup saya, bahkan lebih dari ayah saya. Ekspresi hormat dan pemujaan muncul di wajah Xia Yunchong ketika dia berbicara tentang tuannya. Dao Protektormu, mungkinkah saudara Xia, kamu berjalan di Dao yang tak terkalahkan? Tanya Long Chen dengan kaget. Dia telah mendengar bahwa hanya orang-orang yang berjalan di Dao tak terkalahkan yang memiliki Dao pelindung. Kenapa kamu begitu terkejut? Bukankah kamu juga mengembangkan Dao yang sama? Sekarang giliran Xia Yunchong yang terkejut. Bagaimana saya bisa berjalan dalam Dao yang tak terkalahkan? Saya hanya dengan membabi buta mengacaukan jalan saya ke level saya saat ini. Long Chen tersenyum pahit. Dia telah mendengar bahwa mereka yang berjalan dalam Dao tak terkalahkan tidak akan pernah bisa menderita kekalahan dalam hidup mereka. Begitu mereka dikalahkan, Dao hati mereka akan hancur, dan mereka akan benar-benar lumpuh. Itulah mengapa mereka yang menjalankan Dao tak terkalahkan harus memiliki ahli tertinggi sebagai Dao Protektor. Tugas Dao Protektor adalah untuk mencegah musuh yang kuat memaksa bertempur dengan jenius yang berjalan di Dao yang tak terkalahkan. Bagaimana mungkin? Ketika Anda melawan sesepuh dari Bloodkill Hall, keinginan yang keluar dari Anda jelas merupakan keinginan yang tak terkalahkan. Tekanan semacam ini identik dengan tekanan saya. Saya pasti tidak mungkin salah. Xia Yunchong tidak bisa mempercayainya. Jangan memperebutkan masalah ini. Ayo tetap minum. Long Chen mengisi cangkir Xia Yunchong. Brother Long, apakah Anda benar-benar tidak berjalan di Dao yang tak terkalahkan? Kamu pernah dikalahkan sebelumnya. Xia Yunchong menekannya, ingin mencari tahu apa yang sedang terjadi. Tidak hanya saya telah dikalahkan sebelumnya, tetapi saya juga telah dikalahkan berkali-kali sehingga saya bahkan tidak bisa melacak. Bahkan ada satu ahli yang levelnya lebih kuat dariku yang pernah mengejarku menuruni pegunungan seperti aku adalah seekor anjing. Jangan bicarakan ini. Itu memalukan. Long Chen mengangkat cangkirnya. Xia Yunchong memandang Long Chen. Dia merasa seperti Long Chen tidak punya alasan untuk berbohong padanya. Tapi dia sendiri berjalan dalam Dao tak terkalahkan, dan keinginan tak terkalahkan yang datang dari dalam tulang Long Chen dan bahkan kedalaman jiwanya adalah sesuatu yang Xia Yunchong tidak bisa salah. Keduanya terus minum. Melihat bahwa Xia Yunchong masih bermasalah dengan pertanyaan ini, Long Chen tertawa dan memutuskan untuk memberitahunya tentang masa lalu ini. Dia menceritakan semua tentang perjalanan kultivasinya. Selain beberapa rahasia pribadi seperti Primal Chaos Bat, dia tidak menahannya. Xia Yunchong belajar tentang betapa menyedihkan masa muda Long Chen, bagaimana dia telah dipermalukan dan diintimidasi. Ketika dia berusia 15 tahun, dia masih berada di tahap ketiga kondensasi Qi. Hanya dalam beberapa tahun, dia telah tumbuh ke levelnya saat ini. Xia Yunchong sangat kagum. Jadi kau benar-benar tidak berjalan di Dao yang tak terkalahkan. Tetapi dalam pencobaan tanpa akhir Anda, semakin dunia mencoba untuk menghalangi Anda menjadi semakin galak. Mungkin ini adalah jenis Dao tak terkalahkan lainnya. Ayo, izinkan saya mengangkat cangkir untuk Anda dengan kagum. Saya, Xia Yunchong, tidak pernah mengakui inferioritas kepada siapapun. Tetapi saya mengagumi kemauan Anda yang menolak untuk tunduk bahkan dalam menghadapi kemunduran yang tak terhitung jumlahnya, puji Xia Yunchong. Xia Yunchong selalu memperlakukan 2 tahun pertarungannya di alam liar di ambang hidup dan mati sebagai kebanggaan terbesar dalam hidupnya. Tetapi ketika dia membandingkannya dengan sejarah Long Chen, dia merasa malu hanya untuk menyebutkannya. Tidak ada cara untuk membandingkannya. Dari perjuangan di Phoenix Cry Empire, kebangkitannya di ranah rahasia Jiuli, dominasinya atas Wastelands Timur, dan berbagai kesulitannya sejak mencapai Central Plains, ia telah mengalami bahaya yang tak terhitung jumlahnya, dan setiap bahaya itu seperti terus menari di ujung pisau. Long Chen telah berjuang dari menjadi putra bangsawan yang malang di dunia sekuler hingga ketinggiannya saat ini. Semua yang dia miliki, telah diperjuangkan dengan mempertaruhkan nyawanya. Adapun Xia Yunchong, meskipun dia juga mempertaruhkan nyawanya, sebagian besar dari apa yang dia miliki adalah dari memiliki pendukung yang kuat seperti Grand Xia. Jadi Xia Yunchong sangat mengagumi Long Chen.
Keduanya semakin bersahabat saat mereka minum, dan pada akhirnya, mereka menjadi teman dekat yang bisa mengatakan apa saja kepada satu sama lain. Kakak Long, kamu mengatakan alasan kamu datang ke sini adalah karena kamu punya teman di Grand Sia saya. Apakah Anda membutuhkan saya untuk menjaga mereka? Tanya Xia Yunchong. Long Chen ragu-ragu, saya tidak berpikir itu ide yang bagus. Teman-teman saya ini agak istimewa. Sebenarnya, jika Xia Yunchong dapat mendukung ras iblis asli, maka mereka akan langsung melonjak ke ketinggian yang baru. Tapi itu terlalu berbahaya. Jika ras iblis asli suatu hari nanti terungkap, maka Grand Sia akan menjadi musuh dunia. Bahkan mungkin bisa dihancurkan. Long Chen mungkin bersedia melakukan hal-hal bodoh, tetapi dia tidak akan melakukan hal yang tidak bermoral. Saudara Xia, sejujurnya, alasan saya datang ke sini adalah karena saya dipaksa. Saya memprovokasi bencana kali ini, dan saya datang ke sini untuk menghindarinya. Akankah saya berakhir membuat masalah bagi Anda? Tanya Long Chen. Masalah apa? Aku sudah lama ingin menempatkan egomania Grand Han dengan benar di tempat mereka. Saya tidak pernah punya kesempatan. Adapun ras kuno, meskipun mereka kuat, aliansi ras kuno belum tentu berpikiran sama. Anda hanya menyinggung satu ras, jadi tidak ada yang perlu ditakuti untuk itu. Adapun Menara Pil, kami tidak memiliki hubungan dengan mereka karena perselisihan mereka dengan Istana Dewa Anggur. Bahkan tanpa dukungan Menara Pil, kami masih dapat bekerja sama dengan Sekte Huayun. Selain itu, kami mendapat dukungan dari Istana Dewa Anggur, jadi tidak perlu mempedulikan mereka. Juga, saya kira mungkin saja Anda tidak mengetahui hal ini. Setelah Anda pergi, Master Sekte Suantian Dao Sekte Anda memberi tamparan ganas di wajah 4 kekuatan, dan itu dilakukan dalam aliansi surga bela diri di depan ahli yang tak terhitung jumlahnya. Suara tamparan itu. Xia Yunchong memberitahu Long Chen berita apa yang dia kumpulkan. Long Chen tidak menyadari bahwa masalah besar yang dia sebabkan akan diselesaikan dengan mudah oleh Suan Master. Lalu aku bisa kembali ke Suantian Dao Sekte kapanpun aku mau. Long Chen sangat senang. Yah, kamu tidak bisa pergi terlalu cepat. Karena Anda telah datang ke Grand Sia, Anda harus tinggal beberapa hari lagi. Kalau tidak, akan sia-sia jika melarikan diri. Hahaha, ini, minum. Xia Yunchong tertawa. Hehe, ada makanan, ada minuman, dan ada banyak hal menyenangkan yang bisa dilakukan. Di mana lagi saya bisa menemukan tempat yang begitu bagus? Aku hanya akan memperlakukannya sebagai liburan kecil untuk bersantai, kata Long Chen sambil tertawa. Long Chen merasa seperti dia selalu bekerja selama beberapa tahun terakhir ini. Semakin banyak hal yang terus bermunculan, dan dia tidak pernah punya waktu untuk bersantai. Sarafnya tegang selama ini, dan itu melelahkan. Dia benar-benar perlu sedikit rileks. Itu akan bermanfaat untuk kultivasinya. Saudara Xia, saat aku bercanda dengan saudarimu, sepertinya dia, sekarang mereka berteman, Long Chen bisa berbicara langsung. Dia merasa bahwa pada saat itu, ada sesuatu yang aneh dengan Xia Yuluo, dan kemarahan muncul di mata Xia Yunchong. Aku tidak takut kamu menertawakanku, tapi hanya mengatakan itu membuatku marah. Gadis itu, meskipun basis kultivasinya kuat, pikirannya sederhana. Dia telah terpengaruh oleh penyembahan berhala dari Grand Han dan akhirnya tergila-gila dengan salah satu dari 3 Raja Han Agung, Han Wenjun. Xia Yunchang memiliki perut yang penuh amarah saat mengatakan ini. Ekspresi Long Chen menjadi lamban. Dia telah menebak dengan akurat. Grand Han sebenarnya tahu bagaimana menggunakan pria cantik. Jika Xia Yuluo benar-benar dibujuk ke Grand Han oleh Han Wenjun itu akan menjadi tamparan besar di hadapan Grand Xia, dan Grand Han juga akan merebut seorang ahli. Itu akan menjadi pukulan telak bagi moral Grand Xia. Kamu belum mencoba membujuknya, tanya Long Chen. Apakah menurut Anda dia akan mendengarkan bujukan saya? Dia sangat keras kepala dan menolak untuk mendengarkan siapapun, kata Xia Yuluo tanpa daya. Lalu bagaimana dengan ayahmu? Dia hanya peduli dengan negara. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, saya memahaminya. Dia melakukan yang terbaik untuk negara. Jika Xia Yuluo berani menikahi Han Wenjun, ayah saya tidak akan ragu untuk membunuhnya sebelum dia bisa, kata Xia Yunchong. Dia mendengus marah, jelas tidak puas dengan ayahnya. Betulkah? Long Chen melompat. Apakah ayah Xia Yuluo akan sekejam ini padanya? Kamu hanya tidak mengerti. Xia Yunchong menggelengkan kepalanya. Semua penguasa harus bertindak seperti ini. Mereka harus mendahulukan kepentingan negara di atas diri mereka sendiri. Siapapun bisa dikorbankan untuk bangsa. Meskipun saya tidak menyetujui hal semacam ini, saya tidak punya pilihan selain mengakui tidak ada solusi lain.
Grand Xia bukan hanya keluarga kekaisaran. Itu milik masing-masing warga sipil yang tinggal di dalamnya, dan kami memiliki tanggung jawab kepada mereka masing-masing. Xia Yunchong dipenuhi dengan ketidakberdayaan terhadap ini. Dia sangat memahami Xia Yuluo. Dia terlalu keras kepala, dan terkadang dia menolak untuk berubah pikiran meskipun itu berarti kematian. Itulah yang membuatnya khawatir. Long Chen, jika Anda memiliki kesempatan, saya harap Anda dapat membantu saya menasihatinya. Saya benar-benar tidak ingin melihat hari ketika dia meninggal karena pisau jagal ayah kami. Xia Yunchong memandang Long Chen dengan ekspresi memohon. Long Chen bersumpah dalam hati, aku mungkin baik-baik saja dalam menjemput gadis, tapi menghibur dan meyakinkan bukanlah keahlianku. Terlebih lagi, gadis itu pasti mawar berduri. Meski cantik, tidak semua orang bisa menikmatinya. Long Chen tidak ingin memberi dirinya beban lain. Dia ingin mengatakan dia tidak berdaya untuk melakukan apapun tentang ini, tetapi melihat ekspresi memohon Xia Yunchong, dia tidak dapat memaksa dirinya untuk mengatakannya. Baiklah, aku akan melakukan yang terbaik. Long Chen hanya bisa menebalkan kulitnya dengan ekspresi pahit. Dia merasa seperti dia semakin bodoh. Dia benar-benar memikul beban lain untuk dirinya sendiri. Tetapi jika posisinya dibalik, dia juga tidak akan bisa hanya melihat adik perempuannya melompat ke dalam jebakan orang lain. Dan hal yang paling sulit untuk diterima adalah bahwa orang yang ingin membunuh adik perempuannya adalah ayahnya sendiri. Itu adalah hal yang sangat tragis. Terima kasih banyak, Saudara Long. Adik perempuan saya ini jarang berbicara dengan orang lain, tetapi dia memperlakukan Anda secara berbeda. Jika dia keras kepala, berikan sedikit saja padanya dan dia akan segera menjadi teman Anda. Meskipun dia keras kepala dan picik, dia baik hati dan dengan mudah mempercayai orang lain. Kalau tidak, dia tidak akan tergila-gila pada pria banci itu, kata Xia Yunchong sambil tersenyum pahit. Keduanya terus minum. Long Chen menemukan bahwa anggur Istana Dewa Anggur benar-benar menakjubkan. Meskipun basis kultivasinya tidak tumbuh, ranah mentalnya tumbuh lebih tenang dan jelas meningkat. Dia bahkan merasa temperamennya yang berapi-api sedang diubah. Mereka minum sampai langit kembali cerah. Langit baru saja cerah ketika Xia Yuluo berlari masuk. Yuluo, kamu tepat waktu. Ajak Saudara Long untuk berwisata ke Istana Dewa Anggur. Xia Yunchong melirik ke arah Long Chen. 1180, Long Chen, apa yang kamu katakan kemarin benar. Xia Yuluo memandang Long Chen dengan penuh semangat. Dia berbicara tentang bagaimana garis pengagumnya membentang sampai ke Grand Han. Itu mungkin benar. Saya mendengar dua orang buta menunjuk ke arah peta dengan dua orang tunarungu dalam perjalanan ke ibu kota. Saat itulah saya mendengar cerita itu, kata Long Chen tanpa daya. Melihat pikiran Xia Yuluo sepertinya mengembara, Long Chen menggerutu di dalam. Dia harus terus-menerus khawatir tentang dia mendiskusikan cerita itu dengannya. Pada saat ini, Long Chen dan Xia Yuluo sedang berjalan menuju Istana Dewa Anggur. Mereka memiliki banyak penjaga yang mengikuti mereka. Beberapa anak muda memandang Xia Yuluo dengan ekspresi memuja. Xia Yuluo adalah dewi di antara warga sipil Grand Xia. Anak muda yang tak terhitung jumlahnya memujanya. Namun, anak-anak Grand Xia cenderung sangat pendiam dengan emosi mereka, dan mereka hanya memandangnya dari kejauhan. Mereka tidak berani maju dan memberi hormat padanya. Adapun Long Chen, dia tampak sangat ceroboh dibandingkan, tanpa sedikit pun suasana keluarga kekaisaran. Dia tampak seperti sepatu bot tanpa sedikit pun peduli. Dia melihat ke kiri dan ke kanan, mengagumi situs bersejarah yang terletak di seluruh kota. Kadang-kadang ketika Xia Yuluo mendesaknya, dia dengan sengaja berseru kagum atas kemegahan bangunan tertentu, dan kemudian bertanya kepada penjaga tentang sejarah bangunan tersebut. Dia berhasil mengubah topik pembicaraan seperti ini berulang kali. Tapi Xia Yuluo seperti anak kecil, dan terlepas dari betapa jelas Long Chen berusaha menghindari topik ini, dia masih tidak bisa merasakannya. Melihat Long Chen terus-menerus mengubah topik pembicaraan, dia mengamuk, Long Chen, aku sudah menanyakanmu berkali-kali, tapi kamu menolak untuk memberiku jawaban. Apakah kamu punya sopan santun sama sekali? Long Chen tidak bisa berkata-kata. Siapa yang tidak punya sopan santun? Dia jelas tidak ingin menjawab, tapi dia terus menekannya. Bagaimana itu masuk akal? Xia Yunchong telah memberitahu Xia Yuluo untuk membawa Long Chen ke Istana Dewa Anggur. Tetapi sebagai hasilnya, begitu mereka meninggalkan pintu, Xia Yuluo mulai menekan Long Chen untuk mendapatkan informasi. Ketika dia tidak bertanya tentang garis pengagum, dia bertanya tentang Grand Han. Putri, tolong selamatkan aku. Saya benar-benar tidak tahu apa-apa tentang Grand Han. Bagaimana saya bisa menjawab Anda? Long Chen tersenyum pahit. Pembohong.
Anda membunuh salah satu dari 8 pangeran Grand Han, Han Zhenyu. Setelah menjadi musuh dengan Grand Han, bukankah kamu datang ke Grand Xia hanya untuk berlindung, mengamuk Xia Yuluo. Ekspresi Long Chen tiba-tiba tenggelam. Dia dengan dingin menatap Xia Yuluo, Tuan Putri yang terhormat, ada beberapa hal yang harus saya jelaskan. Pertama, saya benar-benar tidak tahu tentang Grand Han, dan saya tidak ingin membicarakannya. Kedua, alasan saya datang ke Grand Xia bukan karena saya berlindung. Saya selalu menghadapi pertempuran saya, dan jalan saya dari Wastelen Timur ke Central Plains dibangun melalui tulang musuh saya. Saya tidak pernah meminta perlindungan siapapun, itu tidak terjadi di masa lalu, tidak terjadi sekarang, dan tidak akan terjadi di masa depan. Ketiga, ketika Anda berbicara dengan saya, catat kata-kata Anda. Meskipun Anda seorang putri, jangan berpikir orang lain perlu memberikan apapun yang Anda inginkan hanya karena status atau kecantikan Anda. Keempat, jangan terlalu sombong, karena kesombongan Anda tidak memiliki kekuatan yang mendukungnya. Jika bukan karena asuhan Grand Xia, maka tidak peduli seberapa bagus bakat Anda tidak akan pernah memiliki pencapaian Anda saat ini. Semua yang Anda miliki dianugerahkan oleh ayah Anda, ibu Anda, saudara laki-laki Anda, dan orang-orang Grand Xia. Dapatkah Anda memberitahu saya satu hal yang telah Anda capai dengan kekuatan Anda sendiri? Dari mana asalnya harga diri dan kepercayaan diri Anda? Long Chen telah menanggung ini sepanjang waktu. Karena Xia Yunchong telah mempercayakannya dengan misi ini, Long Chen telah melatih kesabaran dengan pertanyaan kasar Xia Yuluo. Saat dia bertahan, dia berulang kali mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia hanyalah seorang anak kecil dan bahwa dia tidak bisa memperlakukannya seperti orang dewasa. Tapi sepertinya dia tidak pernah menggunakan kepalanya sebelum berbicara, dan dia tidak peduli dengan perasaan orang lain. Makanya, dia akhirnya meledak. Ekspresi Xia Yuluo tenggelam dan dia mengamuk, kamu memprovokasi saya. Jangan mengatakan hal yang tidak masuk akal. Saya berhenti bermain dengan kata-kata seperti itu di masa muda saya. Orang-orang yang mengatakan hal seperti itu kepada saya sudah lama dikuburkan. Meskipun basis dan kekuatan kultivasi Anda mungkin lebih besar dari saya, jika kita benar-benar bertarung sampai mati, orang yang akan mati pasti adalah Anda. Long Chen tiba-tiba berhenti berjalan dan menatap Xia Yuluo dengan dingin, matanya mengungkapkan kepercayaan dirinya. Dia tidak mencoba mengintimidasi Xia Yuluo. Dia merasa seperti kepercayaan dirinya telah meningkat setelah membunuh ahli transformasi jiwa dari Bloodkill Hall. Tetapi ada banyak faktor khusus yang memungkinkannya untuk membunuhnya, yang tidak didasarkan pada kekuatannya sendiri. Orang-orang Bloodkill Hall tidak berspesialisasi dalam pertempuran langsung. Mereka mengkhususkan diri dalam pembunuhan dan seni melarikan diri. Itu karena Long Chen sehingga ahli Bloodkill Hall menyerah untuk berlari, karena dia terlalu terpikat oleh pikiran untuk membunuh Long Chen. Kemudian dia telah menyalakan terlalu banyak yuan spiritnya dan kesadarannya menjadi kacau. Dia benar-benar melupakan Long Chen dan meluncurkan serangan ke Xia Yuluo yang telah mempersiapkan salah satu gerakan pamungkasnya. Jika dia telah melawan ahli transformasi jiwa lainnya, dia akan berada dalam bahaya terbunuh dalam satu pukulan. Kamu, tangan Xia Yuluo mencengkeram pedangnya, dan auranya mulai mengembun. Semua penjaga di belakang mereka terkejut. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana dia bisa mulai berkelahi tanpa sepatah kata pun? Para penjaga ini adalah orang-orang Xia Yunchong. Xia Yuluo adalah adik perempuan Xia Yunchong, sedangkan Long Chen adalah tamu berharga Xia Yunchong. Jika keduanya bertarung, mereka bahkan tidak akan tahu siapa yang harus dibantu. Kamu bukan tandinganku. Dalam pertempuran hidup dan mati, saya pasti akan mengambil hidup Anda dalam 3 langkah. Jika saya tidak bisa, saya, Long Chen, akan segera bunuh diri di depan Grand Xia City. Long Chen menggenggam tangannya di belakang punggungnya, suaranya sedingin es dan tanpa emosi. Long Chen yang sebelumnya tersenyum, yang tampak seperti kakak laki-laki, langsung menjadi dewa kematian tanpa ampun. Hati Xia Yuluo dibanjiri teror saat dia melihat mata Long Chen. Dia sepertinya bisa melihat gunung tak terbatas dari mayat dan lautan darah di kedalaman mata itu. Ini adalah niat membunuh Long Chen yang biasanya tersembunyi di dalam hatinya. Itu terakumulasi dari pertempuran besar yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang, dia tidak lagi menyembunyikannya, membiarkan Xia Yuluo melihatnya. Xia Yuluo dibesarkan di istana kekaisaran dan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berkultivasi. Meskipun dia kuat, pengalamannya sangat rendah. Dia tidak mungkin dibandingkan dengan seseorang seperti Long Chen yang telah merangkak keluar dari tumpukan mayat. Dia gemetar, wajahnya pucat. Mulut Long Chen menekuk dan dia berkata, singkirkan jurus yang kau lakukan terhadap kakakmu.
Saya sudah mengatakan bahwa tidak semua orang harus memanjakan Anda. Setidaknya, aku tidak mau. Aku akan pergi ke Istana Dewa Anggur. Kamu bisa kembali. Long Chen berbalik dan melanjutkan perjalanan. Xia Yuluo berdiri di sana untuk waktu yang lama. Dia ingin menangis tapi tidak berani. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia tiba-tiba mengatupkan giginya, menyeka air mata di sudut matanya, dan mengejar Long Chen. Mengapa Anda mengikuti saya? Long Chen mengerutkan kening. Siapa yang akan mengikutimu? Ini adalah kota Grensia saya, dan saya adalah putri Grensia. Ini rumahku, dan aku bisa pergi kemanapun aku mau. Apakah itu ada hubungannya denganmu, dengus Xia Yuluo? Sebenarnya, Xia Yuluo baru saja ketakutan, dan dia merasa bahwa pergi seperti ini atau kembali mengeluh akan membuatnya kehilangan muka, serta membuatnya tampak pengecut. Untuk mengekspresikan keberaniannya, dia sengaja pergi bersama Long Chen. Long Chen meliriknya. Melihat Xia Yuluo memelototinya, dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia terus maju, dengan Xia Yuluo mengikuti di sampingnya. Para penjaga itu mendesah lega. Selama mereka tidak bertengkar, itu baik-baik saja. Mereka buru-buru mengikuti di belakang mereka. Saat mereka pergi, seorang pria paruh baya dengan jubah pucat mengikuti mereka dengan matanya dari kedai teh. Dia memiliki alis seperti pedang dan mata yang cerah. Bersama dengan hidung persegi, wajahnya tampak seperti diukir dengan pisau. Dia sangat mengesankan. Long Chen ini galak dan mendominasi. Dia adalah karakter yang tidak kenal takut. Pria paruh baya itu mengangguk dengan sedikit pujian. Dia tidak lain adalah Kaisar Grensia saat ini, ayah Xia Yuluo dan Xia Yunchong, orang dengan otoritas terbesar di seluruh bangsa kuno Grensia. Di sampingnya adalah sesepuh berambut putih, Master Xia Yunchong. Matanya terpejam dan ekspresinya acuh tak acuh. Apakah kamu melihat sesuatu yang istimewa tentang dia? Tanya pria berambut putih itu. Dia tidak setuju dengan Heavenly Tao. Dia berbenturan dengan hukum dunia. Baru saja ketika dia melepaskan niat membunuhnya, saya bisa melihat betapa berdarah dan menyakitkan jalannya. Cahaya mematikan di matanya itu menentukan dan tegas, sementara fluktuasi spiritualnya membuatnya tampak seperti orang yang membuat hubungan yang bermakna. Itu jelas bukan penampilan dari Heaven Caesar. Pavilion nasib surgawi sengaja membalikkan benar dan salah, kata pria paruh baya itu. Chong Er mengobrol dengannya tadi malam. Keduanya akhirnya dekat dan saling percaya. Chong Er telah mempercayakan Yuluo kepada Long Chen, berharap dia bisa menyelamatkan nyawanya, kata sesepuh itu. Pria paruh baya itu memandang ke jalan. Ekspresi tenang tapi sedih muncul di matanya, nasibnya sudah ditentukan sejak lama. Kesengsaraan dalam hidupnya telah datang, dan dia pasti akan mengkhianati Grensiaku. Jika aku tidak membunuhnya, Grensia akan mengalami pergolakan. Sementara nasib yang ditentukan oleh langit tidak dapat dilanggar dan para kultivator harus mematuhi Tao surgawi, hukum langit dan bumi terlalu mendalam untuk dipahami. Bahkan jika Anda mematuhi Tao surgawi, Anda belum tentu memiliki akhir yang baik. Tapi ada satu jenis orang yang merupakan pengecualian. Siapapun yang terinfeksi oleh karma orang tersebut akan mengalami perubahan nasib. Namun, apakah itu berkah atau kesialan sulit untuk dikatakan, kata sesepuh berambut putih itu. Kamu sedang berbicara tentang... Ekspresi pria paruh baya itu berubah. Liku-liku nasib tidak mudah terungkap. Selama Anda tahu ini di dalam, sebagai penguasa Grensia, Anda harus tahu apa yang harus dilakukan, kata sesepuh berambut putih itu dengan dalam. Pria paruh baya itu terdiam lama sebelum dia mengangguk, saya mengerti. Long Chen, umurku 18 tahun. Berapa usiamu? Saat Long Chen maju diam-diam, Xia Yuluo sepertinya melupakan ketidakbahagiaan sebelumnya dan mengambil inisiatif untuk berbicara dengan Long Chen. 22, kata Long Chen tanpa terlalu memikirkannya. Ah, maka Anda sudah benar-benar tua, seru Xia Yuluo. Long Chen hampir tersandung. Dia mengoreksi, kata itu dewasa. Hehe, kamu jauh lebih tua dariku. Bagaimana kalau aku memanggilmu Paman Long? Xia Yuluo tertawa. Long Chen langsung mengerti dia membalas dendam. Dia dengan kesal berkata, kakakmu sudah berumur 27 tahun. Jika Anda memanggil saya paman, bukankah Anda harus memanggilnya kakek? Itu tidak sama. Kami saudara dan saudari sejati, jadi itu tidak dihitung berdasarkan usia. Paman Long, kamu terlihat sangat muda untuk anak seusiamu, kata Xia Yuluo. Itu tidak buruk. Saat aku melihat ayahmu, aku bisa langsung memanggilnya kakak. Long Chen tidak takut memainkan permainan seperti itu dengannya. Oh, kita sudah sampai. Long Chen tiba-tiba melihat sebuah konstruksi yang tinggi dan sederhana.